Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, pada pagi hari ini mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga solawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul uzmah, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya fid dunya wal akhirah, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang indah ini kami ingin menyampaikan jazakumullahu khairan kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami. Terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe channel YouTube Taman Surga, yang telah share video-video kami, dan yang telah menekan tombol lonceng dan memilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan Anda. Mudah-mudahan Anda sekeluarga diampuni dosanya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, kemudian diberikan pengabulan atas semua cita-cita dan hajatnya, dan senantiasa bertambah keimanan, ketakwaan, ketauhidan, dan juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang indah ini kami ingin mengajak kepada semua sahabat untuk membuktikan sendiri, amalkan pada hari Jumat, khususnya pada Jumat pagi. Insya Allah biidznillah bisa menjadi amalan yang menjadi wasilah memohon kepada Allah agar rezeki tambah lancar, masalah selesai, dan selamat dari musibah. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada harta benda yang berkurang karena sedekah. Kemudian di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah disebutkan dengan jelas bahwa manfaat atau fadilah atau keutamaan dari berinfak adalah seperti satu biji yang kemudian tumbuh menjadi 7, dan setiap 7 tanggainya akan berbuah atau berbiji sebanyak 100. Artinya satu sedekah akan berbuah menjadi 700 kali lipat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ada kisah seorang penjual soto. Seorang penjual soto ini setiap hari Jumat dia menggratiskan sotonya. Semua sotonya dari dia berjualan sampai habis, semua porsinya itu digratiskan. Semua orang khusus hari Jumat boleh makan di warungnya tanpa membayar. Dan ini sedekahnya bukan hanya sedekah profit, tetapi sedekah omset, karena dari modalnya sampai profitnya disedekahkan pada hari Jumat. Dia adalah seorang single fighter, seorang ibu dengan inisial yang kami rahasiakan ya. Dan alhamdulillah, kalau di logika tidak bisa, tetapi rezekinya senantiasa lancar, bahkan anak-anaknya ini bisa kuliah di perguruan tinggi semua. Seorang penjual soto dengan mengamalkan salah satu amalannya adalah setiap hari Jumat menggratiskan semua porsi sotonya untuk orang-orang yang makan soto di warungnya.
Kemudian ada lagi di daerah Magelang. Di daerah Magelang, khususnya di sebuah kecamatan yang ada di Magelang ini, ada seorang yang memiliki semacam pondok pesantren, tetapi bukan pondok ya. Tetapi di situ ada banyak anak-anak yatim, ada anak piatu, ada anak-anak yang kurang beruntung dalam keluarganya, seperti broken home, ataupun ada anak-anak yang tidak mampu yang tinggal bersama seorang ustadz tersebut. Dan ustadz tersebut bagi anak-anak yang masih bersekolah, ada yang masih SD, ada yang masih MTS, itu diberikan uang saku setiap pagi. Dan alhamdulillahirabbil alamin, jumlahnya pun anak yang tinggal di sana lebih dari 30 orang. Anda bisa bayangkan, kita menanggung makan 30 orang, kemudian bagi yang sekolah kita membiayai, memberi uang saku setiap pagi, termasuk membiayai sekolahnya. Tetapi apa yang terjadi, sahabat? Apakah seorang ustadz tadi kemudian rizkinya berkurang? Ternyata malah sebaliknya. Usaha dagangnya semakin laris, tokonya semakin bertambah, mobilnya makin banyak, rumahnya makin banyak, tanahnya seperti datang sendiri. Banyak orang yang berdatangan minta dibeli dengan harga yang murah. Nah, ini sebuah kisah nyata yang bisa kita tarik kesimpulannya di dalam hidup ini. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dan Rafi' bin Khadij dengan sanadnya dhaif, ini sanadnya dhaif ya. Sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan. Jadi barang siapa yang nasibnya selalu saja sial, kurang beruntung, sering tidak mujur, maka salah satu cara selain kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, salah satunya dengan cara merutinkan bersedekah. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian terakhir di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi disampaikan di dalam hadis bahwa ada 2 orang yang memiliki kebun. Kebun yang satunya dan yang satunya ini ketika musim kemarau tiba ada keanehan yang terjadi. Karena seakan-akan ada hujan yang diturunkan hanya khusus untuk kebun si fulan tersebut. Sedangkan yang di sebelahnya sama sekali tidak turun hujan. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, meskipun kering kerontang, yang satu tadi akhirnya yang satu tadi, yang kebunnya yang satu tadi, si fulan tadi senantiasa panen, panennya banyak. Kemudian yang satunya lagi sama sekali tidak panen. Kemudian ketika diteliti, ternyata orang yang kebunnya dikirim hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi senantiasa menyedekahkan hasil dari kebun atau buah-buahan yang dipanennya tadi untuk orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan kebunnya yang sebelahnya tadi sama sekali tidak menyedekahkan hasil dari kebunnya. Ini adalah kisah yang diriwayatkan di dalam hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi pada buku atau kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian ada banyak lagi kisah-kisah menarik seperti yang disampaikan pada kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya, yang insya Allah barangkali bisa kita sampaikan pada lain kesempatan. Sahabat yang dimuliakan Allah, mumpung hari Jumat, jangan lupa untuk memperbanyak sedekah. Sedekah yang terbaik yang bagaimana? Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang ikhlas. Lalu ketika ditanya, lebih baik mana? Sedekah yang sedikit dan sedekah yang banyak? Ketika keduanya ikhlas, maka Anda akan tahu jawabannya sendiri tanpa saya beritahu. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa menambah motivasi kita untuk bersedekah pada hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.